Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayuning Tias dari jurusan Ekonomi Syariah A 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang urutan surat dan ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang urutan ayat Al-Quran. Al-Quran terdiri dari surat dan ayat, baik itu yang pendek maupun yang panjang. Ayat adalah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat dari Al-Quran. Urutan-urutan ayat Al-Quran ini adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma'. Malaikat Jibril menurunkan beberapa ayat kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan kepadanya tempat-tempat ayat itu harus diletakkan dalam surat ayat yang turun sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya di tempat tersebut. Abi Al-As ia berkata, "Aku sedang duduk di samping Rasulullah. Tiba-tiba pandangannya menjadi tajam, lalu kembali seperti semula. Kemudian beliau bersabda, 'Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan agar aku meletakkannya ayat ini dan surat ini.'" Riwayat tersebut menjadi isyarat bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran adalah tauqifi dari Nabi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susunan dan urutan ayat ini bersifat tauqifi adalah bacaan Nabi ketika sholat yang mengurutkan susunan ayat-ayat Al-Quran dalam membacanya, atau ketika beliau sedang berkhutbah. Sebagaimana hadis-hadis sahih tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap jumlah surat sebagaimana surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Jibril memeriksa dan mengulangi Al-Quran yang telah disampaikannya kepada Rasulullah SAW sekali setiap tahun pada bulan Ramadan dan pada tahun terakhir kehidupannya sebanyak 2 kali. Dan pengulangan Jibril terakhir ini seperti urutan yang dikenal sekarang ini. Dengan demikian, urutan ayat Al-Quran seperti yang ada dalam mushaf yang beredar di antara kita adalah tauqifi, tanpa diragukan lagi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang urutan surat dalam Al-Quran. Surat secara bahasa artinya mulia, derajat, atau tingkat dari sebuah bangunan. Surat disebutkan dalam Al-Quran karena kemuliaannya. Maka, jika diibaratkan, Al-Quran ini sebuah bangunan, sedangkan surat itu adalah tingkatan-tingkatannya. Surat juga diartikan sesuatu yang sempurna atau lengkap. Sedangkan secara istilah, surat adalah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Para ulama berbeda pendapat tentang urutan surat Al-Quran ini. Yang pertama, dikatakan bahwa urutan surat Al-Quran itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan Jibril kepadanya atas perintah Tuhan. Al-Quran pada masa Nabi telah tersusun suratnya secara urut sebagaimana ayat-ayatnya, seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu urutan Mushaf Utsmani, yang tak ada seorang sahabat pun menantangnya. Ini menunjukkan telah terjadinya kesepakatan atau ijma' atas urutan surat tanpa sesuatu perselisihan apapun. Yang kedua, dikatakan bahwa urutan surat ini berdasarkan ijtihad para sahabat, mengingat adanya perbedaan urutan di dalam mushaf-mushaf mereka. Dalam mushaf Ibn Mas'ud, yang pertama ditulis adalah surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, dan kemudian Ali Imran. Dalam mushaf Ubay, yang pertama ditulis ialah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan kemudian Ali Imran. Yang ketiga yaitu dikatakan bahwa sebagian surat itu urutannya tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini dikarenakan terdapat dalil yang menunjukkan urutan sebagian surat pada masa Nabi. Misalnya, keterangan yang menunjukkan urutan As-Sab'ut Tiwal, Al-Hawamim, dan Al-Mufassal pada masa hidup Rasulullah SAW. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah.
Surat At-Taubah ini tidak didahului dengan bismillah, seperti surat-surat yang lain. Di antara penyebab surat ini tidak dimulai dengan bismillah, di antaranya yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang tidak dimulainya surat At-Taubah dengan bismillah, dan Sayyidina Ali menjawab, karena bismillah mengandung isi kedamaian, sedangkan surat At-Taubah diturunkan untuk berperang melawan orang-orang kafir yang melanggar janji. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan para perawi yang lain yang menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan arahan tentang digabung atau tidaknya antara surah Al-Anfal dan surat At-Taubah, dan Sayyidina Utsman bin Affan berpendapat bahwa keduanya adalah salah satu surat, sehingga saya tidak menulis basmalah di antara kedua surat tersebut. Al-Kirmani dalam Al-Burhan mengatakan, urutan surat seperti kita kenal sekarang ini adalah menurut Allah pada Lauful Mahfuz. Quran sudah menurut urutan ini, dan menurut tertib ini pula Nabi membacakan di hadapan Jibril setiap tahun apa yang dikumpulkan dari Jibril itu. Nabi membacakan di hadapan Jibril menurut urutan ini pada tahun kewafatannya sebanyak 2 kali, dan ayat yang terakhir kali turun adalah, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.